kita ucapkan tentu alhamdulillah wa syukurillah atas terlaksananya pemilu baik pilpres maupun pileg ini dengan tenang, damai dan lancar. Bahkan pagi-pagi diguyur dengan gerimis, bahkan mungkin di sebagian tempat hujan untuk mengadumi suasana. Dan quick count itu menunjukkan Pak Prabowo di atas angin 58%, bahkan hampir 60% itu menunjukkan bahwa ya tingkat elektabilitas beliau ini luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti real count-nya juga seperti itu. Biasanya nggak jauh kan antara hitungan cepat dengan hasil yang nyata di KPU. Paling selisih bangsa 2% atau mungkin 1%. Terus banyak prediksi orang jauh-jauh sebelum hari belum satu putaran. Melihat angka sekarang yang ada, kemungkinan besar satu putaran, Kiai. Iya, iya. Artinya prediksi orang-orang ini tepat, Kiai, ya? Gimana tuh, Kiai? Ya, ada yang prediksi begitu. Sebetulnya bukan prediksi dari pihak TKN itu mengharap ada satu putaran. Dan seandainya 2 putaran pun mereka sudah siapkan. Tapi ternyata di luar dugaan kan, bahkan siapa kemarin ya ada yang dari TKN itu heran loh, kok sampai sebesar ini. Itu kan satu keberpihakan alam, masyarakat dan tentu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena siapapun yang jadi itu kan adalah takdir kan? Dan tidak bisa dipungkiri yang memberikan kekuasaan kepada seseorang, mencabut kekuasaan dari seseorang, meninggikan derajat seseorang, merendahkan dan menghinakan seseorang itu Allah Subhanahu wa taala. Perkara proses itu hal lain. Takdir, kita bicara takdir. Jadi kalau takdirnya Pak Prabowo ya Pak Prabowo. Udah garis tangan beliau seperti itu dan tertulis di Lauh Mahfudz sudah bahwa Presiden Republik Indonesia setelah Pak Jokowi tahun 2024 Pilpresnya itu yang terpilih adalah Bapak Prabowo. Dengan cara bagaimanapun juga, mau digagalkan, mau dianggap itu curang, mau ya silahkan. Kalau takdir Pak Prabowo, Pak Prabowo. Faktor apa, Kiai, yang membuat Pak Prabowo akhirnya memang saat ini unggul ya? Apa sih mungkin menurut dari kacamata seorang Kiai Mujib nih? Prabowo kan sesuai dengan yang disampaikan Gus Dur itu orang paling ikhlas. Orang paling ikhlas. Coba bagaimana nggak ikhlas? Dia rivalnya Pak Jokowi ketika Pilpres 2019. Belum pernah ada sejarah yang menunjukkan hal itu. Rival di Pilpres kemudian dirangkul menjadi salah satu anggota kabinetnya itu, dan beliau mau. Ini kan jarang-jarang terjadi. Kalau orang tidak ikhlas nggak mungkin menerima, pasti akan menolak. Mungkin kalau bahasa beliau itu sorry ya kan gitu. Tapi ternyata diterima itu dan membantu mantan musuhnya. Dan musuh kan. Ketika kampanye 2019 kan itu berseteru itu, bersaing, ada persaingan yang nggak sehat juga waktu itu. Tapi setelah itu kan sudahlah masa lalu. 2019 diajak untuk gabung membangun negeri oleh Jokowi, beliau terima itu, berarti kan ikhlas. Pertama. Kedua, faktor Gibrannya. Milenial ini memilih beliau, pelajar yang sudah punya hak pilih, mahasiswa, terus anak-anak muda yang kerja, baik yang di PT-PT maupun yang tetap karyawan tetap atau outsourcing, terus santri-santri milenial itu ke Gibran. Artinya sosok Gibran pun mendorong semangat untuk para kaum pemuda ini untuk berpolitik juga. Betul. Dan ternyata yang diprediksi oleh
pendukung sebelah sana itu kan Gibran nggak bisa debat, Gibran akan pelang-aplung, Gibran akan keok, itu kan yang kenyataannya kan dibalik itu malah justru apa namanya sebaliknya, justru lancar ketika debat dan menunjukkan dia anak yang cerdas. Ya walaupun mungkin ya wajar lah orang kepleset dalam omongan atau salah sebut atau apapun namanya, itu kelemahan manusia, wajar. Tapi ke depannya lebih mantap beliau, lebih mateng nanti 5 tahun ya kan, ke depan akan lebih mantap lagi mengelola negara, dan bisa-bisa setelah Pak Prabowo ini yang jadi presiden adalah Gibran. Oke, ini Gibran sosok yang masih sangat-sangat muda ya Kiai ya. Akhirnya kemungkinan besar kan 02 ini kan akan mungkin ya kalau misalkan memang benar akan maju ya, terpilih menang gitu, Gibran mungkin akan sejarah pertama kali wakil presiden termuda mungkin Kiai ya. Nah, mungkin prediksi Kiai akan seperti apa nih sosok Gibran sendiri Kiai? Ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia akan lebih matang untuk mengelola negara ini, karena dia kan sudah pengalaman 2 tahun jadi wali kota, terus mungkin nimba ilmu dari orang tuanya sebagai presiden, kan pasti ya apa karakternya dan pengalamannya mengelola negara ini kan diturunkan kepada anaknya. Terus sifat kejawaannya yang merangkul semua pihak, sifat legowonya ketika ada masalah itu mempengaruhi negara yang dipimpin ini. Jadi memang presiden itu memang harus ya yang legowo, jangan pendendam, jangan apa sakit hati, itu dirangkul semua. Nah itu sifat-sifat seperti itu kan ada pada diri Pak Prabowo, ada juga pada Pak Jokowi. Nah, mungkin nanti Gibran seperti itu juga. Walaupun muda, tapi kalau dewasa kan ada anak muda yang dewasa, sikapnya seperti orang tua. Sebaliknya ada orang tua yang kekanak-kanakan, ada juga ngambek, emosi, marah. Itu banyak di dunia politik juga.